minasan, balik lagi sama saya Ganuro Kurore. Oke. Jadi cepet aja karena kita udah telat banget bahasnya, teman-teman. Dan betul kemarin saya udah bikin video tapi belum sempet saya upload. Jadi mungkin uploadnya habis ini ya, karena ini lebih krusial, teman-teman. Ini udah harus di setor sekarang, di upload sekarang. Soalnya ya besok udah episode Digimon Adventure lagi gitu. Selalu telat ini. Kesibukan di sini tuh bikin aduh. Oke, nggak apa, sekalian curhat aja nggak apa ya. Ya kadang-kadang tuh itu tekanannya jadi YouTuber tuh gitu, teman-teman. Nggak yang udah pro sekalipun tekanannya kalau nggak bisa ngatur waktu gini nih. Ya ampun. Apalagi kalau ada kendala segala macam ya. Kemarin aja video ulang tahun aja telat, teman. Spoiler. Udah. Jadi kita bakal langsung review episode Digimon Adventure yang ke-17, teman-teman ya. Dimana di sini ada lanjutan dari cerita kemarin yang Taichi dan yang lain itu berhasil mengalahkan Icemon di kota Tokyo yang diciptakan oleh Icemon sendiri. Itu adalah kota Tokyo tiruan, atau lebih tepatnya mereka ada di wilayah Shibuya karena ini baru dibahasnya sekarang, teman-teman. Dan di sini si Icemon itu udah berevolusi lagi jadi Orochimon, teman-teman. Jadi dari satu kepala dulu, abis itu tiba-tiba muncul kepala-kepala yang lain jadi 8, teman-teman ya. Tapi kita tahu pasti yang kepalanya asli itu yang warna hitam, teman-teman. Sisanya cuman kepala dari bentuk tubuhnya doang. Di sini dilihatin kalau serangannya Orochimon itu dimulai dari raungannya itu ada gelombang elektromagnetnya gitu, teman-teman. Jadi itu bisa mengguncang sisi tempatnya itu yang terbuat dari data, dan juga ternyata itu mempengaruhi keadaan di Shibuya juga gitu, kayak lampu meledak, terus papan reklame meledak dan lain sebagainya. Itu gara-gara teriakannya Orochimon doang, teman-teman. Dan di sini singkat cerita, si Yamato langsung buru-buru pengen ngabisin si Orochimon karena dia tahu kalau Takeru pasti berada dalam bahaya, teman-teman ya. Tapi anak-anak terpilih yang lain gimana? Mereka terdesak, teman-teman. Si Yamato juga terdesak dan pada akhirnya mereka terpaksa kabur, teman-teman. Gara-gara Orochimon terlalu kuat, dan itu juga pas mereka baru selesai bertarung, tiba-tiba harus melawan Orochimon. Itu kan ibaratnya kayak gimana ya? Lagi istirahat, tiba-tiba muncul masalah baru lagi, terus ya mau nggak mau harus pergi dong buat nyiapin diri gitu kan. Nah di sini diceritain keadaan di Shibuya ya, teman-teman, bahwa ya seperti yang saya jelasin tadi, di Shibuya itu keadaannya mulai aneh. GPS-nya juga ngadat-ngadat, teman-teman. Seperti yang dibilang sama ibunya Hikari, dan si Hikari juga lagi naik mobil tapi GPS-nya ngadat-ngadat, teman-teman. Dan di sini ada berbagai keanehan lainnya, di mana si Orochimon tiba-tiba kelihatan ada di bayangannya, kelihatan di gedung ya, teman-teman. Ini seperti Easter egg di Digimon Adventure yang lama, teman-teman, di mana orang-orang melihat Digimon yang bertarung gitu loh. Digimon yang kelihatan di dunia nyata padahal mereka berada di dunia digital atau gimana lah itu. Ya mungkin ada hubungannya dengan distorsi ruang waktunya, teman-teman. Sama si Koshiro udah bikin teori lagi di mana alur waktu dari dunia nyata dan dunia digital itu mulai sama, teman-teman. Padahal seharusnya dunia digital itu jauh lebih cepat karena 1 menit di dunia nyata sama dengan 1 hari di dunia digital, kalau nggak salah. Ingat ya, teman-teman. Habis itu serangannya si Icemon juga makan seluruh berbagai macam data yang ada di kota Tokyo. Habis itu dia bikin jadi kota Tokyo tiruan. Habis itu dari situ si Icemon bisa berkembang dan berevolusi dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi keadaan di Tokyo, teman-teman. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, Koshiro akan mencoba untuk menyimpulkan bahwa ini semua mungkin ada hubungannya, teman-teman ya. Tapi belum dijelasin juga sih di episode ini. Mereka cuman berpikir gimana caranya bisa bersembunyi dari Orochimon sambil memulihkan tenaga mereka. Nah di sisi lain, si Taichi sama Yamato yang kepisah dari anak-anak yang lain
mereka mulai saling terbuka dan ngomongin tentang adiknya si Yamato ya teman-teman, karena si Taichi doang yang belum tahu. Habis itu si Taichi juga ya dia setuju aja teman-teman, kalau misalkan dia mau, kalau si Yamato mau ini mau ngadepin dia, ya acak-acak gue dong gitu. Ibaratnya ngomong kayak gitu kan, mau bahaya kayak gimana juga kita udah ngadepin nih berbagai macam bahaya di perjalanan kita. Ya udah si Yamato juga ikutan iya aja gitu. Dan akhirnya mereka bersama mengarungi ruang bawah tanah itu untuk langsung nyerang Orochimon dari depan. Sementara si Orochimonnya masih sibuk nyari-nyari anak-anak terpilih itu. Di sisi lain si keadaan di dunia nyata juga makin chaos teman-teman. Di situ ada macet total. Abis itu tapi mereka melihat ada kabar di mana jalur kereta bawah tanah udah mulai beroperasi kembali, dan juga mereka udah mulai keluar dari mobil semuanya gitu. Pasti Hikari keluar dari mobil sama ibunya. Si ibunya juga mau bawa kucingnya yang namanya Miko itu. Tau-tau Hikari ke bawah orang ke bawah orang-orang yang jalan-jalan gitu, yang jalan buru-buru gitu lah teman-teman intinya. Jadi dia ke bawah arus gitu, kepisah sama ibunya, sementara si Takeru cuman duduk nungguin di rumah. Kayaknya dia sendirian, itu ibunya kemana? Aduh, ya ampun. Itu kasihan banget deh. Si Takeru di apartemen sendirian gitu, masih kecil, terus keadaannya lagi chaos gitu kan, pemadaman massal, ya ampun, kasihan banget. Nah, habis itu kita balik lagi ke keadaan di dunia digital ya teman-teman. Ini si Yamato sama Taichi udah mulai berencana untuk menyerang, dan ya taktik awal mereka sih awalnya berhasil, tapi ya berhasil dengan pengalihannya Garurumon. Tapi pas si Greymon berubah jadi Metal Greymon, ya ketahuan dong. Si Greymon berhasil didesak balik sama Orochimon. Nah, di saat ini teman-teman yang lain udah mulai bergerak juga teman-teman. Dan juga di sini ada hal menarik di mana isi pertandingannya anak-anak terpilih itu, terutama yang disorot adalah si Taichi dan Yamato, itu kelihatan di kota teman-teman. Si Hikari sama Takeru nonton pertarungan itu teman-teman. Ini jadi kayak di movie Our War Game ya teman-teman, atau enggak di movie Revenge of Diabloman yang Digimonnya lagi tarung, terus di layar TV, layar komputer gitu ada kelihatan teman-teman. Jadi mereka kayak nonton aja gitu. Nonton dari jauh gitu, ibaratnya kayak seminar online gitu. Aduh, apaan sih malah nyambung ke seminar online, kan seminar online nonton doang dari jauh gitu. Social distancing. Udahlah, singkat cerita anak-anak terpilih menyatukan kekuatan mereka, dan ya Digivice dan Crash mereka nyala, tapi saya nggak screenshot karena kebanyakan ya teman-teman. Dan ini merupakan adegan yang keren teman-teman, dimana si Zudomon masih bisa pakai Hammer Spark-nya. Ternyata Hammer Spark-nya yang munculin gelombang listrik, dan juga Thor Hammer-nya juga bisa dia pakai buat nangkis serangan teman-teman. Di sini kayaknya Zudomonnya lebih lincah ya. Habis itu si Metal Greymon ya, akhirnya dia nembus pakai Trident Arm-nya, dia nembus serangannya Orochimon sampai deket banget, dia baru pakai Gigastorm yang lasernya itu teman-teman. Nah, habis itu pas si Orochimon yang kepala hitam ini terdesak, dia langsung terdesak tuh maksudnya kayak dia tiba-tiba kena serangan sama Metal Greymon kan. Gara-gara Gigastorm yang meledak di depan muka, dia jadi kayak bes kayak data-data gitu kan, kayak datanya kayak mulai berantakan. Habis itu langsung di finish pakai Giga Destroyer. Ini akhirnya kelihatan juga teman-teman. Saya kira itu benar-benar dilarang buat tayangan anak-anak ya, tapi ternyata ya disimpan buat terakhir, jadi keren gitu. Mana si Metal Greymonnya di buff pakai Crash lagi, ini keren banget sumpah. Dan Orochimon udah masalah bisnet meninggal. Dan dia anak-anak terpilih akhirnya bisa beristirahat lega, dan mereka masih ada di kota Tokyo Tiruan itu. Namun sesuatu yang buruk malah terjadi teman-teman, di mana mereka melihat
apa countdown 10 menit. Countdown ini adalah merupakan menit-menit apa buat memusnahkan Tokyo, teman-teman. Percaya nggak? Di episode selanjutnya bakalan dijelasin ini adalah hitung mundur menuju kehancuran Tokyo. Dan juga si Hikari sama Takeru ngeliat pertarungan Taichi sama Yamato dari tadi, teman-teman. Dan juga ini kemungkinan bakalan ada Easter egg lagi, teman-teman, dimana si Takeru sama Hikari bakal memberikan Taichi sama Yamato kekuatan lagi, teman-teman. Tapi kali ini bukan jadi Omegamon, melainkan jadi War Greymon dan Metal Garurumon. Ya mungkin aja sih, teman-teman. Soalnya keadaannya udah gawat banget gitu. Dan ini kan bertarungnya di kota, meskipun ini kota tiruan ya, teman-teman. Dan tahu selanjutnya apaan? Devimon muncul, teman-teman. Akhirnya Devimon bener-bener muncul. Tapi masih punggungnya doang sih. Mungkin nanti bakalan dijelasin di episode berikutnya, teman-teman. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Nah, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka dengan Digimon. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Doain supaya saya nggak telat lagi rilisnya, ya ampun, ya ampun. See you again. Peace out and have a nice day. Cesto! Us!